Selamat datang kembali di podcast Sunstar mendengarkan saya Rido Tasyukur pada segmen Otomotif Corner. Ya masih pada nuansa lebaran. Mohon maaf lahir batin untuk para Mitsubishi lovers atau pendengar. Pada ini pagi apa siang ya? Ya bebas yang mendengarkan podcast ini ya. Hari ini Rido di segmen Otomotif Corner akan mewawancarai atau kita akan banyak meminta tips dari sumber yang terpercaya, yaitu Bapak Arif. Tepuk tangan dong untuk Bapak Arif. Yes. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Arif. Sibuk banget Pak Arif ya belakangan ini. Alhamdulillah sibuk. Mungkin Gimana? ada beberapa teman-teman yang masih belum kenal, bisa diperkenalkan dulu nama dan asalnya Pak, kemudian jabatannya di Sunstar Motor Ngagel. Ya, baik. Terima kasih Pak Rido atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Nama saya Arif dari Sunstar Motor Ngagel. Kebetulan di sini saya diberi amanah untuk menjadi supervisornya PC. Asalnya dari mana Pak asli? Asalnya asli Surabaya, Pak Rido. Arek Surabaya asli berarti. Arek Surabaya asli, Pak Rido. Siap. Gimana? Pak Arif, ini karena di Otomotif Corner ini yang kita bahas pasti tentang otomotif ya Pak. Jadi Monggo. saya ingin menanyakan terkait isu kapan lalu kita mendengar BBM akan naik. Betul. Ya. Itu menurut Pak Arif, apakah ketika itu kan masih wacana ya Pak waktu itu. Ketika itu benar-benar tidak jadi naik, kan akhirnya disounding kan, tidak jadi naik. Betul. Apakah itu membuat minat untuk konsumen mengajukan SPK itu tetap meningkat lagi? Ya, terima kasih. Ya. Jadi dengan adanya berita yang BBM yang untuk saat ini belum jadi naik, mungkin menjadi angin segar juga buat kita. Untuk yang pecinta mobil bensin, akan tetap ada lonjakan juga. Karena untuk saat ini mobil bensin masih menjadi peminat untuk masyarakat di Indonesia, kayak gitu Pak Rido. Oke. Apakah ada edukasi khusus atau tips lah katakanlah untuk menggunakan fitur-fitur dari produk Mitsubishi yang bisa efisien gitu dan efektif dalam menggunakan Mitsubishi? Siap. Jadi gini, kalau untuk edukasi mobil bensin, ya, memang untuk dari segi perawatan itu kita pasti lebih terjangkau daripada mobil listrik ataupun hybrid. Karena kita tahu sendiri kalau mobil hybrid sama listrik itu kalau kena baterainya, kita tahu sendiri harganya itu pun juga nggak cukup murah, bisa jadi itu separuh dari harga mobilnya. Gitu. Jadi semisal harga mobilnya 200, bisa jadi baterai itu bisa sampai 80 juta. Mungkinnya itu jadi nanti pertimbangan calon customer antara memilih mobil listrik ataupun mobil masih konvensional memakai bahan bakar. Tapi kalau Pak Arif sendiri secara pribadi mendukung penggunaan mobil bensin atau mobil listrik, Pak? Kalau dari saya mungkin karena kita pemakaiannya masih di zaman sekarang, saya rasa sih pemilihan yang tepat masih pakai bensin. Karena sumber daya kita masih belum siap kayaknya kalau untuk memakai yang listrik. Karena di stasiun listrik itu juga belum banyak. Apalagi kalau kita di luar kota ya. Kalau di kota-kota sih masih ada lah. Tapi kalau kita perjalanan jauh mungkin stasiun pengisian listrik itu masih terbatas kayak gitu. Oke. Aslinya SPKLU hanya di kota-kota besar saja. Iya betul. Kalau untuk kota-kota besar masih oke kayak gitu. Kalau penggunaan dalam gitu penggunaan dalam betul kayak gitu. Karena ditakutkan nanti kalau listrik itu ke luar kota, stasiunnya kan masih belum banyak. Stasiun pengisian listrik itu hanya mungkin ada di rest area yang tergolong besar, tipe besar mungkin itu masih ada. Tapi kalau untuk daerah mungkin yang agak susah di situ.
Itu artinya yang lebih support ke kendaraan bensin ya. Betul. Gitu. Dan untuk pernah jual juga masih kuat saat ini yang pakai bahan bakar bensin Pak Rido. Oh gitu. Kayak gitu. Karena kita belum melihat di showroom bekas itu yang menjual listrik. Ataupun hybrid itu masih kurang. Karena kalau listrik hybrid. kan Kalau mohon maaf ini saya potong. Kenapa hybrid kan masih setengah dari listrik, iya, setengah betul. dari konvensional kata. Betul. Kenapa itu minatnya justru menurun daripada? Karena kita tahu sendiri kalau hybrid itu kan baterai ya. Iya. Nah, baterainya sendiri itu kayak kita misalkan aja kita beli HP, Iya. HP iPhone, Iya. itu pasti yang ditanyakan pH-nya berapa, baterai health-nya berapa, kayak gitu. Nah, kalau baterai health-nya udah berkurang, ya itu bisa jadi pertimbangan kita untuk after sales-nya sama biaya perawatannya juga pasti lebih mahal dong daripada yang konvensional. Kayak gitu. Apalagi kalau listrik. Kalau listrik itu pun infonya kalau garansi yang ditanggungkan hanya untuk tangan pertama aja. Untuk tangan kedua mobil listrik belum memberikan garansi kayak gitu. Jadi kita belum tahu kalau di used car itu menjual mobil baterai. Ya jarang lah, paling ya dikatakan nggak ada. Karena dari calon customer pun pasti mempertimbangkan itu tadi Pak Rido. Itu yang baterainya kayak gitu tadi. Ibarat manusia itu produktivitasnya dinilai dari tingkat kesehatannya. Dari tingkat kesehatan baterai itu tadi. Kayak gitu. Ini ilmu banget ini. Iya. Ini harusnya masuk segmen di vitamin otak kalau gini. Siap. Tapi kita masih di otomotif karena jadi untuk Mitsubishi lovers jika ingin mungkin memberikan ide atau masukan bisa follow di TikTok kami di podcast Sunstar. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di momentum saat ini Pak Arif, yaitu setelah Lebaran, ini banyak sekali kalau misalkan kita lihat instrumen investasi lain seperti katakanlah reksadana, obligasi emas atau apapun. Apakah dengan membeli kendaraan ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi juga? Siap. Bisa jadi juga untuk kita membeli mobil yang pastinya kalau dibilang aset, nambah aset juga bisa, tapi karena di sini kan barang bergerak ya, pasti ada penurunannya juga. Tapi kalau untuk mau di jangka panjang, misal mau untuk kita kembali lagi mau dijual, kita pasti harganya masih lebih stabil daripada mobil listrik itu tadi. Gitu. Perbandingannya jadi gitu untuk jadi untuk perbandingan atau apa namanya, kalau untuk sebagai bahan pertimbangan kayak gitu, maksudnya ya lebih ke mobil konvensional, harganya pasti lebih stabil kayak gitu. Artinya apple to apple ya. Kalau tadi kan instrumen tadi yang saya sebutkan kan biasanya disebutkan di investasi, tapi kalau ini dari perbandingannya antara mobil listrik dan mobil bensin, betul, itu lebih masih stabil. Untuk saat ini masih lebih stabil di mobil konvensional. Untuk purna jualnya. Purna jualnya pastinya itu kayak gitu. Kenapa? Ini kalau misalkan nih saya lihat orang itu biasanya kalau mau beli mobil di pra-lebaran ya Pak ya. Kalau misalkan karena sebagian besar di Indonesia mayoritas Muslim. Betul. Jadi beli kendaraan itu supaya bisa dipakai mudik. Di momennya itu ya. Di momennya sebelum Lebaran. Nah kalau setelah Lebaran ini, kenapa momen itu juga sama-sama tepat, sama-sama momen yang tidak meninggalkan promo atau keuntungan yang bisa dinikmati oleh konsumen, Pak? Baik, jadi kalau untuk kita bicara tentang kapan saat yang tepat untuk membeli mobil, itu kita kembalikan ke kebutuhan kita masing-masing ya Pak Rido ya. Gitu ya Pak. Ya, jadi kalau kita memang kebanyakan momen mungkin di Lebaran dan menjelang lewat tahun, akhir tahun. Mungkin itu mindsetnya, mungkin saat ini masyarakat kita mungkin di situ, mungkin gencar-gencarnya akan ada perang diskon atau dan sebagainya, atau promo-promo sebagainya. Padahal kenyataannya di lapangan, kita sebagai tenaga penjual, itu sebenarnya sih nggak ada beda sih Pak. Antara mau dibeli di akhir tahun ataupun menjelang
hari raya, Hari raya. kayak gitu. Iya. Karena di situ promonya kita sudah dijelaskan dari awal bulan kayak gitu, atau awal bulan sebelumnya kayak gitu, Pak. Kalau di akhir tahun kemungkinan memang iya, karena pergantian antara NIK tahun lama ke NIK tahun baru kayak gitu. Tapi juga di situ perlu dilihat juga, karena untuk penurunan harga kan juga kita hitung juga appraisal-nya. Selisihnya begitu nanti purna jualnya kita mau dijual, itu kan juga pasti mempengaruhi juga. Jadi ya so-so lah kayak gitu. Antara mau beli tahun sebelumnya atau tahun lewat itu sebenarnya so-so aja sih. Maksudnya untuk purna jualnya nggak ada beda, karena itu nanti kan pasti dilihat ini tahun berapa, nggak peduli itu pemakaian ya. Yang penting dilihat itu unitnya tahun berapa. Jadi mungkin yang di appraisal itu mungkin kondisi mobil pada saat dibeli kayak gitu aja. Oke, artinya kalau untuk saat ini Pak, promo yang berlaku di Sunstar Motor Ngagel di bulan April ini untuk sekarang kebetulan awal bulan. Itu apa saja Pak yang bisa? Jadi yang kebetulan di Sunstar Motor Ngagel ini kita memberikan kemudahan seperti paket bunga 0% untuk expander itu bisa sampai 2 tahun Pak Rido. Kayak gitu. Dan programnya juga seperti kaca film, plat GS kita berikan free. Sorry Pak, semuanya. 2 tahun tadi expander garansi ya? Itu apa, bunga 0%-nya? Oh, bunganya. Promo bunga 0% dari leasing itu bisa sampai 2 tahun. Oke. Terus untuk bunga smart cash juga 1 tahun. Garansi mobil 4 tahun atau 50.000, mana yang lebih dulu. Jika kendaraan Aki sudah rusak sebelum 2 tahun, kita ganti baru. Kayak gitu untuk kondisinya. Ini luar biasa banget, itu adalah promo dan kesempatan yang bisa diambil untuk calon pembeli di Sunstar Motor Ngagel ya. Betul. Untuk produk Mitsubishi. Terakhir Pak, untuk calon konsumen lagi ini. Karena yang tadi kita bahas sempat mengenai isu kenaikan BBM. Untuk yang sudah terlanjur nyimpen ini dana supaya karena khawatir ya terjadinya kenaikan itu tadi. Ada saran nggak? Kenapa sekarang lah intinya, karena kita bicarakan tentang waktu ya. Walaupun itu menyesuaikan dengan kebutuhan daripada konsumen kita. Jadi untuk pembelian sekarang ya. Sekarang mungkin saat yang tepat juga Pak Rido. Karena saat ini kita lagi ada program untuk program lebaran gitu loh, masih kita pakai program promo lebaran, kita masih tetap buka yang di bunga 0% itu, bunga 0% selama 2 tahun dan DP ringan untuk expander itu bisa sampai 15 jutaan, kita bisa bantu untuk prosesnya. Untuk DP-nya. DP 15 jutaan. 15 jutaan. Betul. Terus, itu bisa diklaim ya Pak ya? Untuk pembelian di bulan April ini atau? Bisa diklaim untuk pembelian di bulan April ini. Sampai dengan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut kayak gitu. Tapi untuk saat ini sih kita masih berlaku untuk promo lebaran itu tadi. Ya, satu promo yang sampai 2 tahun tadi ya. Betul. Sama ini juga Pak Rido, kita berikan voucher senilai 1 juta. Luar biasa. Untuk customer yang mau memasang anti karat dan nano coating, kita beri potongan harga 1 juta, kayak gitu. Berarti tadi keuntungannya bisa sampai 16 jutaan ya Pak ya? Betul, bisa 16 juta. 15 plus 1 ya, kayak gitu. 15 plus 1? Iya, betul. Untuk Mitsubishi Lovers yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Automotive Corner atau promo tentang Mitsubishi di Sunstar Motor Ngagel, langsung aja follow di Spotify kami di Mitsubishi Ngagel. Terima kasih banyak Pak Arif waktunya. Sama-sama Pak Rido, sukses selalu. Terima kasih untuk podcastnya. Sukses juga podcastnya Sunstar. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Automotive Corner. Saya Ridho Tasyukur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.